Besaran gaji seorang polisi berbeda-beda berdasarkan pangkat dan golongan. Hal itu diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, gaji polisi dari pangkat rendah berkisar 1,7 hingga 3 jutaan dan tertingginya yakni Jenderal Polisi sebesar 6,4 juta. Namun, itu belum termasuk tunjangan lainnya. Untuk tunjangan kinerja para Korps Bayangkara diatur di Perpres Nomor 103 Tahun 2018 yang dibagi menjadi 17 kelas jabatan dan Wakapolri, mulai dari terendah kelas 1 sebesar 1,9 juta rupiah, kelas 17 sebesar 29 juta rupiah, dan Wakapolri sebesar 34,9 juta rupiah. Lalu untuk Kapolri diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17. Apabila dikalkulasikan, seorang Kapolri dapat mengantongi uang tunjangan kinerja berkisar 43 juta rupiah per bulan. Nah, coba kita simulasikan perhitungan sederhana berapa gaji dan tunjangan kinerja polisi pemeras dengan contoh pelaku ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro yang merupakan seorang perwira menengah. Nominal gaji AKBP terendah sebesar Rp3.341.500 dan tertinggi Rp5.491.200 dengan tunjangan kinerja masuk kelas jabatan 11 yakni Rp5.183.000. Artinya dalam sebulan AKBP Bintoro kemungkinan menerima gaji dan tunjangan kinerja dalam sebulan sebesar Rp8.524.500 sampai Rp10.674.200. Kecil untuk jabatan setingkat Kapolres Kabupaten Kota? Mungkin iya, tapi harus diketahui itu belum termasuk tunjangan lainnya yang banyaknya bukan main loh. Meski memiliki gaji yang tergolong layak, mengapa masih ada saja anggota polisi yang melakukan tindak pemerasan? Institusi kepolisian di era Prabowo Subianto bak anak emas dan disayang-sayang lewat anggaran yang diberikan dalam jumlah fantastis. Total anggaran Polri untuk 2025 sebesar Rp126,6 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk 3 pos belanja, yakni untuk pegawai, barang, dan modal. Meski begitu, Polri mengklaim terkena efisiensi mencapai Rp20,5 triliun atau 16,26% dari anggaran Polri 2025. Dan efisiensi tersebut tidak menyentuh anggaran gaji pegawai. Anggaran yang besar ini harusnya sejalan dengan profesionalisme polisi dalam melayani masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 1.827 pelanggaran kode etik profesi Polri dan 2.341 pelanggaran disiplin oleh anggota Polri dengan pelanggaran yang paling umum adalah tindakan menurunkan martabat institusi. Kalau kata Indonesia Corruption Watch atau ICW, pemerasan oleh polisi masih berulang dikarenakan solidaritas antar anggota yang sangat melekat di tubuh kepolisian. Misalnya kita bicara soal pemerasan oleh polisi ya, itu alasannya tentu banyak sekali faktor. Misalnya salah satunya adalah adanya budaya impunitas dan budaya korps yang sangat melekat di tubuh kepolisian. Kalau misalnya kita lihat memang tipikal dari kepolisian dimanapun di dunia ini ya lebih tepatnya, itu memang sangat lekat solidaritas, kemudian saling melindungi satu sama lain. Power yang terlalu besar itu kan sangat rentan untuk di-abuse gitu ya, untuk disalahgunakan. Tidak terkecuali dalam hal ini. Kalau misalnya pimpinannya itu sudah memiliki sifat-sifat korup, mungkin sangat kemungkinan sangat besar bawah-bawahnya itu juga memiliki perilaku koruptif. Selain itu, ICW menilai pengawasan internal yang dilakukan oleh Divisi Propam serta pengawasan eksternal oleh Kompolnas belum berjalan efektif. Bukan hanya ICW yang menyoroti perlunya ada reformasi kepolisian, tapi juga beberapa NGO atau malah beberapa akademisi itu berpendapat memang diperlukan reformasi kepolisian. Misalnya salah satu caranya itu adalah penguatan pengawasan eksternal. Saat ini kan Kompolnas itu tugas dan wewenangnya hanya terbatas pada pemberian rekomendasi, tapi dia tidak mempunyai fungsi investigatif gitu misalnya. Nah sebetulnya penguatan macam ini kan bisa dilakukan ya. Kemudian juga misalnya kita bicara soal Kompolnas sendiri, itu diatur dalam Undang-Undang Kepolisian pasal 37. Nah memang alangkah lebih baiknya daripada disatukan dalam satu undang-undang, lebih baik dilepaskan. Jadi Kompolnas ini independen gitu.
Coba sekarang kita dengar suara warga bagaimana pengalaman mereka saat berhadapan dengan polisi. Kalau pengalaman yang berkaitan sama polisi mungkin karena aku sendiri juga sering bawa motor, jadi ya paling kayak sering ditilang-tilang gitulah kalau misalkan ada lupa pakai helm misalnya gitu. Pas ditilang itu pernah sih, kayak dia bilangnya mau dibantu gak gitu. Berapa Bang nominalnya kalau boleh tahu? Berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah 50.000 gitu. Kalau aku sih mungkin karena lagi banyak huru-hara, jadi kayaknya membuat aku mikir kayak jadi 50-50 sih sebenarnya jadinya. Oh iya. Iya. Percaya atau tidak sama Iya. polisi? Kalau misalnya percaya, aku masih percaya sih sama polisi. Cuman untuk mungkin ada beberapa emang oknum yang bikin nggak percaya, dan aku yakin nggak semuanya kayak gitu sih. Gelap Bang. Udah terlalu banyak kasus ya, meres, terus ya paling banyak rame ini kan emang meres juga, mesti bahkan juga nggak cuman duit recehan ratusan, ternyata sampai ada yang miliaran gitu. Beberapa kasus banyak yang udah banyak gelapnya, bahkan bukan cuma meres doang. Tindakan kriminal yang dilakukan kepolisian menjadi anomali dari tugas polisi harusnya. Reformasi kepolisian dan pemberian sanksi untuk polisi nakal harus dilakukan. Jangan sampai satu hari satu oknum selalu menjadi realitas setiap harinya. Kalau kamu punya pengalaman apa saat bertemu dengan polisi?